Halo sahabat jiwa spiritual. Ponselmu bergetar pada pukul 3 pagi saat kamu berjalan melalui taman yang remang-remang setelah shift malam. Pesan itu bukan dari ibumu atau temanmu, tetapi dari seorang agen federal yang memberitahumu bahwa gerakanmu sedang dipantau. Bukan karena kamu dalam masalah, tetapi karena kamu akan menjadi bagian dari 0,1%, jenis kekayaan yang membuat orang menghilang. Alam semesta bergerak dengan presisi. Kekayaan tidak jatuh ke pangkuan orang yang tidak siap. Ia memilih, ia memanggil, ia mengurapi. Dan kali ini, panggilannya tertuju padamu. Tapi inilah yang tidak akan mereka beritahukan kepadamu. Uang tidak hanya membawa kebebasan, ia membawa mata. Mata yang sebelumnya tidak memperhatikanmu. Mata yang dimiliki oleh sistem, lembaga dan jaringan yang bahkan tidak pernah kamu ketahui keberadaannya. Karena lembaga federal tidak mengawasi orang yang miskin. Kamu sedang bergerak menuju kelas kekayaan yang membuat mereka memperhatikan. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak bisa lagi bergerak dalam kegelapan. Semuanya dimulai dengan data. Algoritma yang menandai perubahan dalam jadwalmu, pola digitalmu yang bergeser, uang yang bergerak dengan cara yang tidak biasa. Lalu datang pemeriksaan latar belakang yang tidak pernah kamu ajukan, sinyal halus, dan tak kasat mata terhadap identitasmu, riwayatmu, afiliasimu. Mereka ingin tahu, kenapa kamu? Mengapa uang ini mengalir ke tanganmu? Apakah ini kebetulan, kesalahan, atau sesuatu yang jauh lebih besar? Lihat, ketika kekayaan tiba-tiba muncul, sistem tidak hanya mengamati, ia merespons. Karena uang lebih dari sekadar angka di rekening bank, uang adalah kekuatan, dan kekuatan harus diawasi. Kamu bukan lagi sekadar nama, kamu adalah anomali, dan anomali selalu diselidiki. Pergerakan uang dalam jumlah besar tidak pernah terjadi dalam keheningan. Begitu keberuntungan berpihak padamu, reaksi berantai pengawasan pun dimulai. Lembaga keuangan mulai memindai aktivitas yang tidak biasa. Biro kredit menandai pergerakan dana. Sistem pemerintahan mengaktifkan pengawasan perlindungan. Dan inilah yang kebanyakan orang tidak tahu. Korporasi melacak kekayaan dengan agresivitas yang sama seperti lembaga federal, karena kekayaan adalah pengaruh. Pengaruh berarti kemandirian. Dan kemandirian adalah ancaman terbesar bagi sistem. Ada alasan mengapa para miliarder tidak pernah bergerak secara tiba-tiba. Mereka telah mempelajari permainannya. Mereka tahu bahwa begitu kekayaan mereka melonjak, nama mereka masuk ke dalam percakapan yang berbeda. Karena status elit bukan hanya tentang apa yang kamu miliki, tetapi tentang apa yang kamu ketahui. Sebelum saya melanjutkan pesan ini, saya ingin berhenti sejenak untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas subscribe dan doa-doa kalian, dukungan yang tak tergoyahkan, dan kemurahan hati kalian yang luar biasa. Khususnya saya ingin mengapresiasi kalian yang telah berdonasi melalui fitur Super Thanks. Tindakan kalian adalah bukti nyata bahwa kalian tidak hanya mempercayai kekuatan semesta, tetapi juga mendukung pekerjaan yang kita lakukan di sini. Kalian bukan hanya pendukung. Kalian adalah mitra dalam misi cahaya dan kebaikan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Pengorbanan dan kontribusi kalian adalah bukti dari niat suci dan ketulusan hati dalam perjalanan spiritual ini. Dan saya deklarasikan atas hidup kalian. Semesta akan membalas kalian dengan cara yang melampaui apa yang bisa kalian bayangkan atau pikirkan. Saya ingin kalian tahu bahwa setiap doa, setiap kata penyemangat, setiap pemberian, dan setiap kali kalian membagikan pesan ini kepada seseorang yang membutuhkan, itu memiliki dampak yang mendalam dan abadi. Dan sekarang, kamu akan mulai mengetahui hal-hal yang tidak pernah diketahui oleh kebanyakan orang. Tapi pertama-tama, kamu harus memahami siapa yang mengawasi dan mengapa. Seseorang tidak akan ditempatkan di bawah mikroskop kecuali mereka penting. Seseorang tidak akan dilacak kecuali mereka adalah variabel dalam persamaan. Dan sekarang, kamu adalah variabel itu. Ini bukan paranoia, ini adalah protokol. Karena ketika kekayaan bergerak ke arahmu, itu tidak hanya mengubah rekening bankmu, itu menggeser seluruh posisimu dalam sistem. Dan sistem, ia perlu tahu, mata yang mengawasi tidak selalu berarti ancaman.
Beberapa pengawasan bersifat perlindungan. Jika kamu akan menerima uang dalam jumlah besar, institusi bergerak untuk mengamankan aset, memverifikasi keabsahan, dan mencegah penipuan. Tapi itu bukan satu-satunya alasan mereka mengawasi. Beberapa pengawasan bersifat pengujian. Mereka ingin melihat bagaimana kamu menangani kekuatan yang tiba-tiba. Apakah kamu akan bertindak sembrono? Apakah kamu akan memberi sinyal kepada orang yang salah? Apakah kamu akan membuat kesalahan yang bisa mereka gunakan untuk mendiskualifikasi kamu dari memegang pengaruh yang sebenarnya? Dan kemudian, ada jenis pengawasan yang terakhir. Pengendalian. Tidak semua orang ditakdirkan untuk memiliki kekayaan. Sistem berkembang ketika kebanyakan orang tetap terkontrol oleh utang, oleh ketergantungan, oleh kekurangan. Tapi kamu tidak ditakdirkan untuk tetap kecil. Itulah mengapa mereka melacak pergerakanmu. Ada kekuatan yang tidak muncul dalam registri resmi manapun. Badan intelijen yang mengawasi lebih dari sekadar kejahatan dan terorisme. Mereka melacak pengaruh. Perusahaan keuangan swasta yang tidak hanya berinvestasi, tetapi juga meramalkan para pengganggu sistem. Jaringan tak terlihat yang mengenali kekuatan individu-individu terpilih sebelum mereka sendiri menyadarinya. Mereka melihatnya dalam dirimu. Itulah mengapa kamu sedang diawasi. Karena begitu kekayaan berpihak kepadamu, mereka hanya perlu mengetahui satu hal. Apakah kamu aset bagi sistem atau ancaman bagi sistem? Dan bagaimana kamu bergerak selanjutnya akan menentukan segalanya. Semuanya dimulai 3 hari yang lalu. Bukan dengan panggilan telepon, bukan dengan surat di kotak pos, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sebuah perubahan di udara, tekanan di dadamu, sebuah perasaan seperti bumi sendiri berbisik kepadamu, bersiaplah, dan kemudian tanda-tandanya menjadi mustahil untuk diabaikan. Pertama kali, itu terasa seperti kebetulan. Sebuah SUV hitam, 3 mobil di belakang. Tidak ada yang aneh. Kedua kali itu menjadi konfirmasi. Lokasi berbeda, waktu berbeda, mobil yang sama, kaca gelap. Tidak ada plat yang bisa kamu baca. Tidak terburu-buru mengejarmu. Tidak berusaha menghilang. Hanya mengamati. Mereka tidak ada di sana untuk mengintimidasi. Mereka tidak ada untuk mengancam. Mereka ada karena sesuatu sedang mendekat. Dan ketika uang sebesar ini mulai bergerak ke arahmu, mereka juga ikut bergerak. Mungkin kamu juga memperhatikan hal-hal lain. Ponselmu bertingkah aneh. Panggilan yang tidak berdering, tetapi muncul sebagai panggilan tak terjawab. Email yang memuat lebih lambat dari biasanya. Perasaan di dalam dirimu bahwa seseorang di suatu tempat sedang melakukan pemeriksaan latar belakang yang tidak pernah kamu minta. Karena begitu kekayaan mulai berpihak padamu, sistem tidak menunggu pengumuman darimu. Mereka sudah tahu, dan mereka menempatkan diri mereka sesuai dengan itu. Bukan untuk mengganggu, belum, tapi untuk mengamati. Karena apa yang akan datang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Tinggalkan komentar. Ditandai untuk kekayaan. Dibangun untuk kekuasaan. Jika garis keturunanmu tidak pernah ditakdirkan untuk kemiskinan, jika mereka mengawasimu, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang dirimu. Lihatlah, uang datang dan pergi. Sistem tidak mengejar setiap orang yang beruntung mendapatkan kekayaan mendadak. Tapi ketika individu tertentu memasuki dunia kekayaan, itu berbeda. Karena beberapa orang memang ditakdirkan untuk memiliki pengaruh. Beberapa orang, seperti kamu, bukan hanya diberkati secara finansial. Kamu ditandai secara spiritual. Dan ketika kekuatan seperti itu selaras dengan kekayaan, sistem mulai memperhatikan. Pemerintah tidak beroperasi dalam kekacauan. Mereka berjalan berdasarkan klasifikasi. Setiap warga negara masuk dalam kategori tertentu. Sebagian besar hidup dan mati dalam tingkatan bawah tidak pernah cukup berisik untuk menarik perhatian kedua. Tapi ketika kamu naik, benar-benar naik, namamu mulai memasuki ruangan yang berbeda. Ruangan yang belum pernah kamu masuki. Ruangan tempat orang-orang berkuasa bertanya, siapa orang ini? Dari mana mereka berasal?
apa yang akan mereka lakukan. Dan sebelum kamu menyadari pergeseran itu, file sedang dibuka. Riwayat keuanganmu dianalisis, koneksi sosialmu dipetakan, pola perilakumu dipantau. Dan ini bukan lagi tentang uang, karena ketika kamu dipilih untuk sesuatu yang lebih besar, pertanyaannya berubah menjadi, apakah kamu aset, ancaman, atau sesuatu yang lebih besar dari itu? Pikirkan tentang orang-orang terkaya dan paling berpengaruh dalam sejarah. Nikola Tesla, Malcolm X, dua pria dari dunia yang berbeda. Keduanya diawasi, keduanya dimonitor, keduanya mengganggu sistem. Tesla, seorang pria yang pikirannya bisa merevolusi energi global, tiba-tiba kehilangan dana, masuk daftar hitam, dan dibiarkan mati dalam keterasingan. Malcolm X, seorang pria yang berbicara tentang pemberdayaan, kemandirian, dan kebebasan dari kontrol, diawasi terus-menerus hingga hari dia dibunuh. Sistem tidak takut pada uang. Sistem takut pada apa yang dilakukan oleh pikiran-pikiran kuat dengan uang tersebut, karena pengaruh sejati berarti bebas dari kendali. Dan sistem tidak menyukainya. Sistem lebih suka orang-orang yang membutuhkannya, yang bergantung padanya. Tapi ketika seseorang muncul yang tidak butuh izin, tidak mengikuti jalur biasa, tidak bisa dikendalikan, itulah saat pengawasan yang sebenarnya dimulai. Ini bukan paranoia. Ini adalah pemahaman tentang level yang sedang kamu masuki. Karena begitu kekayaan mulai berpihak padamu, bukan hanya hidupmu yang berubah, tetapi cara sistem memandangmu. Mereka harus tahu bagaimana kamu akan memainkan permainan ini. Apakah kamu akan bergerak gegabah, atau apakah kamu akan bergerak seperti seseorang yang tahu persis apa yang sedang terjadi dan tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kekayaan bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang keberuntungan, kerja keras, atau peluang. Ini adalah kontrak kosmik. Ada orang-orang yang mengejar uang sepanjang hidup mereka, tetapi tidak pernah menyentuh kekayaan sejati. Dan kemudian, ada orang-orang seperti kamu. Siapa yang menarik kekayaan? Bukan karena kebetulan, bukan karena keberuntungan, tapi karena kamu telah ditandai sebelum lahir. Kamu tidak memilih jalan ini. Jalan ini yang memilihmu. Dan sekarang, alam semesta sedang mengantarkan apa yang memang selalu menjadi hakmu. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ada orang yang memenangkan jutaan, lalu kehilangannya dalam semalam, sementara yang lain hanya sekali menyentuh kekayaan dan mengubahnya menjadi sebuah kerajaan? Itu karena kekayaan bukan sekadar soal uang. Ini tentang keselarasan. Beberapa orang memang tidak ditakdirkan untuk memegang kekuasaan. Mereka tidak memiliki frekuensi yang tepat. Jiwa mereka tidak dibangun untuk tanggung jawab, pengaruh, atau beban dari kemakmuran sejati. Tapi kamu berbeda. Sebelum kamu menarik napas pertama, sebelum kamu memahami arti uang, alam semesta sudah melihat potensimu. Alam semesta sudah tahu kamu tidak hanya akan menerima kekayaan, tetapi juga menggandakannya. Kamu akan menggunakannya. Kamu akan mengguncang sistem dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Dan itulah sebabnya pergeseran ini sedang terjadi sekarang. Karena begitu energi dan tujuanmu selaras, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan datang. Intuisimu semakin tajam akhir-akhir ini. Kamu mulai merasakan sesuatu sebelum itu terjadi. Mungkin kamu merasa seperti sedang dibimbing, seolah ada tangan tak terlihat yang bergerak, mengatur peluang yang tepat, koneksi yang tepat, keadaan yang tepat di jalurmu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah orkestrasi ilahi. Karena kekayaan tidak hanya bergerak secara fisik. Ia bergerak secara spiritual. Ia adalah energi. Dan begitu frekuensimu naik ke tingkat kekayaan yang sedang kamu masuki, pintu airnya terbuka. Peluang muncul entah dari mana. Orang-orang datang pada saat yang tepat. Pintu-pintu yang dulu tertutup kini terbuka. Karena kamu tidak hanya diberi kekayaan untuk dirimu sendiri. Kamu dipilih untuk mendistribusikannya. Untuk mengubah realitas. Untuk membawa keseimbangan ke tempat-tempat di mana kekuasaan telah terlalu lama dimonopoli.
Ini bukan soal mengejar uang. Ini tentang memenuhi kontrak jiwamu. Kamu sedang melangkah ke dalam jenis kekayaan yang membawa misi. Dan sistem? Mereka mengetahuinya. Itulah mengapa mereka mengawasi. Itulah mengapa mereka melacak. Karena ketika individu tertentu menerima kekayaan, dunia mulai bergeser. Dan sekarang, ini giliranmu. Ini tidak dimulai denganmu. Jauh sebelum kamu melihat tanda pertama, sebelum kekayaan mulai mengalir ke arahmu, sebelum sistem menyadari keberadaanmu, semua ini sudah tertulis. Nenekmu pernah berbicara tentang sebuah rahasia keluarga. Sebuah kebenaran yang dibisikkan antar generasi. Kekayaan yang terkubur begitu dalam butuh berabad-abad untuk muncul ke permukaan. Dan sekarang, ia muncul melalui dirimu. Pemerintah melacak kekayaan, tapi kekuatan sejati, mereka melacaknya hingga ke sumbernya. Karena uang tidak bergerak tanpa sejarah. Dan ketika sebuah garis keturunanmu, terkait dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang kuno, sesuatu yang tidak seharusnya dilupakan, mereka memperhatikannya. Ini bukan sekadar perubahan finansial. Ini adalah kebangkitan kembali. Begitu kamu melangkah ke dalam energi ini, mereka mengenali polanya. Karena mereka pernah melihatnya sebelumnya. Garis keturunan yang tidak pernah ditakdirkan untuk miskin. Warisan yang tidak pernah seharusnya terhapus. Nama-nama yang seharusnya memiliki kekuatan, tetapi malah didorong ke dalam bayang-bayang. Tapi satu hal tentang kekayaan yang terkubur, ia selalu menemukan pewarisnya yang sah. Mungkin kamu pernah merasakannya sebelumnya. Sebuah perasaan aneh, seperti kamu tidak pernah ditakdirkan untuk hidup dalam perjuangan, keterbatasan, dan kelangkaan yang diterima banyak orang sebagai kenyataan. Karena jauh di dalam dirimu, ada sesuatu yang selalu berbisik. Kamu berasal dari sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya dalam roh, tapi dalam darah. Sejarah telah ditulis ulang untuk menyembunyikan nama-nama tertentu. Tapi DNA-mu, ia tidak pernah lupa. Ia mengingat kekayaan yang dulu dimiliki leluhurmu. Ia mengingat kekuatan yang dulu diperintah oleh garis keturunanmu. Ia mengingat pengaruh yang dicuri, ditekan, atau dipaksa untuk menghilang. Dan sekarang, semuanya kembali ke permukaan. Bukan sebagai kebetulan, bukan sebagai keberuntungan, sebagai takdir. Saat kamu melangkah ke dalam kekayaan ini, segalanya berubah. Bukan hanya dalam rekening bankmu, bukan hanya dalam gaya hidupmu, tetapi juga dalam cara dunia memandangmu. Karena uang bukan sekadar mata uang, itu adalah kekuatan. Dan kekuatan mengubahmu menjadi target. Orang-orang suka merayakan kekayaan saat berada di tangan mereka yang bisa dikendalikan, atlet, entertainer, CEO yang bermain sesuai aturan. Tapi ketika kekayaan jatuh ke tangan seseorang yang tak terduga, seseorang yang tidak hanya membelanjakan, tetapi membangun, saat itulah tekanan dimulai. Karena sekarang, kamu bukan lagi sekadar seseorang. Kamu adalah berangkas berjalan, bank hidup, dan dunia bereaksi terhadapmu secara berbeda. Beberapa orang akan menghormatimu, beberapa akan takut padamu, dan beberapa akan mencoba mengambil darimu dengan kekerasan atau tipu daya. Karena ketika kamu memegang sesuatu yang berharga, semua orang menginginkannya. Dan jika mereka tidak bisa memilikinya, mereka akan mencoba menghentikanmu menggunakannya. Kekayaan tidak hanya membeli kebebasan. Ia menuntut strategi. Kamu tidak bisa bergerak seperti dulu. Kamu tidak bisa berbicara seperti dulu. Kamu tidak bisa sebebas, sepercaya atau seceroboh dulu dengan energimu. Karena setiap langkah yang kamu buat sedang diawasi. Bukan hanya oleh sistem, tetapi oleh orang-orang yang lebih suka melihatmu jatuh daripada melihatmu naik. Dan kesadaran itu mengubahmu. Membuatmu lebih tajam. Membuatmu lebih selektif. Membuatmu bergerak dalam keheningan. Karena kekayaan bukan untuk yang lemah. Dan jika kamu tidak mengendalikannya, itu akan mengendalikanmu. Ada tekanan baru yang datang dengan uang. Ini bukan hanya tentang mendapatkannya. Ini tentang menjaganya. Ini tentang melindunginya. Ini tentang menyadari bahwa dunia sedang menunggu, mengawasi, untuk melihat apakah kamu akan naik atau menyerah. Dan kesadaran itu
mengubahmu. Kamu mulai melihat segala sesuatu secara berbeda. Kamu mulai meragukan niat orang. Kamu mulai memperhatikan bagaimana informasi mengalir. Siapa yang menanyakan pertanyaan yang salah? Siapa yang memperhatikan terlalu dekat? Karena sekarang, kamu tidak hanya memiliki kekayaan. Kamu adalah kekayaan itu sendiri, sebuah brankas hidup yang bernapas. Dan di dunia yang berjalan dengan kekuasaan, itu membuatmu berbahaya. Tinggalkan komentar. Kekayaan bergerak saat aku menghendakinya. Jika uang, peluang, dan pengaruh tunduk pada kehendakmu, sistem ini memang tidak pernah dirancang agar kamu bebas. Sistem ini dirancang untuk mengendalikan, melalui utang, pajak, kewajiban, dan ketergantungan. Pemerintah bergantung padanya, bank mendapat keuntungan darinya. Tapi begitu kamu tidak lagi membutuhkannya, kamu menjadi ancaman. Karena kemerdekaan adalah satu hal yang tidak bisa ditoleransi oleh sistem. Sebagian besar orang hidup dari gaji ke gaji, terikat pada kartu kredit, pinjaman mahasiswa, hipotek, terjebak dalam siklus yang memastikan satu hal. Mereka membutuhkan sistem untuk bertahan hidup. Dan sistem menyukai itu. Karena ketika kamu bergantung, kamu bisa diprediksi. Ketika kamu bergantung, kamu tidak bertanya. Kamu tidak menantang aturan. Kamu tidak mengganggu aliran kekuasaan. Tetapi ketika seseorang seperti kamu, bebas dari siklus itu, mereka tidak bisa lagi mengendalikanmu. Dan itu membuat mereka takut. Kamu bukan orang pertama yang melangkah ke dalam kekayaan dan menghadapi perlawanan. Lihatlah Marcus Garvey. Ia membangun kerajaan bisnis milik orang kulit hitam, industri pelayaran, dan kemandirian finansial yang mengancam tatanan yang ada. Mereka melabelinya sebagai ancaman dan menghancurkan semua yang ia bangun. Atau Howard Hughes, seorang miliarder jenius yang menolak tunduk pada kendali korporasi dan pemerintah, menghadapi penyelidikan tanpa henti, kampanye fitnah, dan akhirnya pengasingan. Sistem tidak takut pada uang. Sistem takut pada apa yang kamu lakukan dengannya. Karena ketika kekayaan jatuh ke tangan seseorang yang memiliki visi, kemandirian, dan kekuatan, mereka menjadi tak terhentikan. Mereka menciptakan jaringan mereka sendiri, ekonomi mereka sendiri, sistem mereka sendiri, di luar sistem. Dan sejarah telah menunjukkan bahwa sistem akan melakukan apapun untuk mencegah hal itu terjadi. Kamu bukan hanya sedang mengumpulkan uang. Kamu sedang mengubah seluruh posisimu dalam permainan ini. Kamu tidak lagi membutuhkan pinjaman mereka. Kamu tidak lagi membutuhkan izin mereka. Kamu tidak lagi mengikuti aturan mereka. Dan disitulah letak ketakutan mereka. Sebab, sistem ini tidak menginginkan individu yang mampu mendanai gerakannya sendiri. Yang bisa berbicara tanpa takut dibungkam. Yang bisa membantu orang lain lepas dari kendali. Ketika satu orang menjadi benar-benar independen, ia menjadi simbol, dan simbol itu menular. Karena jika kamu bisa membebaskan diri, orang lain juga bisa. Ini bukan hanya tentang kekayaanmu. Ini tentang apa yang diwakili oleh kekayaanmu. Mereka takut kamu tidak akan menyimpannya sendiri. Mereka takut kamu akan mengajarkan orang lain bagaimana melakukannya. Mereka takut kamu akan membangun sesuatu yang tidak bisa mereka hancurkan. Dan itulah mengapa sekarang tekanannya ada padamu. Karena kamu tidak hanya memutus kendali sistem atas hidupmu, kamu mengancam keberadaannya secara keseluruhan. Mentor, kekayaan yang akan kamu terima saat ini tidak tersimpan di dalam brankas. Ia tidak berbentuk kertas, angka di layar, atau sesuatu yang bisa disentuh. Belum. Saat ini, ia ada dalam keadaan kuantum. Secara bersamaan ada di mana-mana dan tidak di mana-mana. Dan sistem ini, mereka mengawasi, menunggu, melacak saat yang tepat ketika itu menjadi nyata. Kebanyakan orang berpikir bahwa uang bergerak dalam garis lurus, setoran, transaksi, investasi, perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kekayaan sejati, ia bergerak dengan cara yang berbeda. Ia beroperasi di dunia yang tak terlihat, ada dalam berbagai kemungkinan hingga salah satunya dipilih, hingga saat itu runtuh menjadi satu kenyataan. Dan saat itu,
Itulah yang mereka tunggu. Bukan hanya pergerakan dana, bukan hanya konfirmasi setoran. Mereka memantau detik ketika kekayaan benar-benar terwujud di tanganmu. Karena pada saat itu, kamu bukan lagi sekadar ancaman potensial. Kamu menjadi ancaman nyata. Dan begitu itu terjadi, permainan berubah. Sistem ini tidak hanya melacakmu. Mereka melacak energi dari kekayaan itu sendiri. Mereka tidak sekadar menunggu laporan pajak atau formulir perbankan. Itu cara lama. Mereka bekerja dengan sesuatu yang jauh lebih canggih, model prediktif berbasis AI yang mengantisipasi pergerakan keuangan sebelum terjadi. Algoritma kuantum yang mendeteksi perubahan kekuatan ekonomi sebelum tampak di permukaan. Teknologi yang tidak hanya melihat transaksimu, tetapi juga melihat garis waktu di mana kekayaanmu ada. Sebelum itu benar-benar sampai kepadamu. Mereka sudah tahu ini akan terjadi sebelum kamu menyadarinya. Mereka melihat pergeseran dalam data. Mereka melihat perubahan dalam frekuensimu. Karena kekayaan bukan hanya soal angka. Ini tentang momentum. Dan sekarang, karena momentummu mulai bergerak, mereka melacak setiap kemungkinan hasilnya. Sistem perbankan tradisional tidak dirancang untuk kebangkitan finansial yang sejati. Ia dibangun untuk kendali, untuk batasan, untuk pembatasan. Tetapi apa yang terjadi padamu melampaui sistem itu. Kekayaanmu tidak terjebak dalam satu institusi, ia terdesentralisasi, mengalir, tidak dapat dibatasi. Dan itulah sebabnya mereka harus mengawasi dengan cara yang berbeda. Karena begitu uangmu benar-benar terwujud, ia tidak bisa lagi dikekang, tidak bisa lagi diatur, tidak bisa lagi dihentikan. Ia akan bergerak dengan cara yang sama seperti kamu, di luar kendali mereka. Dan itulah yang paling mereka takuti. Mereka mengamati, melacak, menganalisis, berusaha memprediksi langkahmu berikutnya, bahkan sebelum kamu membuatnya. Tapi inilah kebenarannya. Apa yang mereka tidak tahu, mereka tidak bisa kendalikan. Dan itulah mengapa diam adalah senjatamu yang paling kuat. Orang-orang yang berisik mudah dihentikan. Mereka mengumumkan rencana mereka. Mereka mengekspos strategi mereka. Mereka memberi sistem waktu untuk bereaksi. Tapi mereka yang bergerak dalam diam, mereka mengubah permainan sebelum ada yang menyadari bahwa mereka sedang bermain. Lihatlah para legenda. Mereka yang membangun kekayaan, kekuasaan, dan warisan tanpa terjebak dalam perangkap yang disiapkan untuk mereka. Mereka tidak bergerak seperti orang lain. Mereka tidak butuh validasi. Mereka tidak mengumumkan setiap langkah mereka. Mereka membiarkan hasil berbicara lebih keras daripada kata-kata. Karena mereka memahami satu hal. Orang yang paling berisik di ruangan adalah yang paling lemah. Kebanyakan orang berpikir bahwa kemajuan harus terlihat, bahwa kesuksesan harus diumumkan, bahwa jika dunia tidak mengakui kebangkitanmu, itu tidak nyata, itu bohong. Kekuatan sejati tidak meminta perhatian. Ia beroperasi dalam bayangan. Ia membangun momentum di balik pintu tertutup. Dan ketika akhirnya ia muncul ke permukaan, ia sudah terlalu besar untuk dihentikan. Sistem ini bertahan karena prediktabilitas. Mereka ingin memetakan langkahmu berikutnya. Mereka ingin mengantisipasi keputusanmu. Mereka ingin mengendalikan hasilnya sebelum itu terjadi. Tetapi jika kamu menguasai seni keheningan, mereka tidak bisa melacak apa yang tidak bisa mereka lihat. Mereka mengharapkanmu berbicara, membanggakan diri, membuka strategi. Jadi lakukan yang sebaliknya. Biarkan mereka berpikir kamu diam di tempat, padahal kamu sudah 10 langkah di depan. Ucapkan lebih sedikit dari yang diperlukan. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah data. Lindungi itu. Kendalikan jejak digitalmu. Setiap pencarian, setiap ketukan, setiap pesan, mereka mengawasi. Bangunlah dalam diam. Kekayaan adalah permainan jangka panjang. Jangan terburu-buru untuk terlihat. Berburulah untuk menjadi tak tersentuh. Kuasai kesabaran. Langkah terbaik bukanlah reaksi spontan, melainkan gerakan yang dibuat dengan presisi dan perhitungan. Serang hanya saat waktunya tepat, dan ketika itu terjadi, pastikan sudah terlambat bagi siapapun untuk menghentikanmu.
Kekuatan terbesarmu bukanlah uang, bukan pula pengaruh, melainkan misteri. Karena ketika mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka tidak bisa menghentikannya. Kekayaan telah mengubahmu, bukan hanya cara hidupmu, tetapi juga bagaimana dunia bergerak di sekitarmu. Kini semua mata tertuju padamu. Sistem mulai bergeser sebagai respons terhadap kenaikanmu. Ini adalah realitas baru, dan bertahan bukan hanya soal mempertahankan uang, tetapi juga menjaga posisimu. Ada garis tipis antara keamanan dan pengawasan. Sistem akan memberitahumu bahwa mereka mengawasi demi kebaikanmu. Bahwa peningkatan pengawasan adalah bentuk perlindungan. Tapi perlindungan dan kontrol terlihat sama, sampai semuanya terlambat. Kamu harus memanfaatkan keamanan tanpa menyerahkan kebebasan. Semakin banyak yang mereka ketahui, semakin mudah mereka memprediksi. Semakin mudah mereka memprediksi, semakin mudah mereka membatasi. Semakin mudah mereka membatasi, semakin kecil kemungkinan kamu akan naik melampaui batas yang mereka tetapkan. Bertindaklah dengan bijak. Secara hukum, kamu harus mengetahui hak-hakmu, apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Sistem beroperasi dengan asumsi bahwa kebanyakan orang akan patuh tanpa mempertanyakan otoritasnya. Tapi pengetahuan mengubah segalanya. Secara finansial, kamu harus menjadi tak tersentuh. Bukan sekadar menghasilkan uang, tetapi memahami bagaimana kekayaan bekerja dalam sistem yang lebih besar. Ini tentang memahami struktur ekonomi, hukum, dan mekanisme yang bisa melindungi atau menghancurkan asetmu. Kekayaan sejati bukan hanya tentang memiliki uang, tetapi tentang menempatkan asetmu di posisi yang tidak mudah disita, dimanipulasi, atau dikuras oleh kekuatan eksternal. Orang-orang yang benar-benar kaya bukan hanya memiliki banyak uang, mereka memiliki kendali. Mereka tahu bagaimana hukum perpajakan bekerja, bagaimana menciptakan jalur distribusi kekayaan yang aman, dan bagaimana mengelola sumber daya mereka agar tetap bertumbuh tanpa terpengaruh oleh gejolak eksternal. Mereka tidak hanya bekerja untuk uang, mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Mereka tidak tergantung pada sistem, tetapi menguasainya. Begitu pula secara spiritual. Kamu harus tetap teguh, karena energi yang kamu bawa menentukan segalanya. Uang datang kepada mereka yang memiliki kestabilan batin, kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan, dan visi yang jernih. Saat ketakutan menguasaimu, saat keraguan mengaburkan visimu, saat kamu mulai mempertanyakan posisimu, saat itu juga, kamu sudah kalah. Orang yang sukses secara spiritual memahami bahwa keberlimpahan bukan hanya soal materi, tetapi juga vibrasi yang mereka pancarkan. Jika jiwamu dipenuhi kecemasan dan ketidakpastian, maka itulah yang akan kamu tarik dalam hidupmu. Sebaliknya, jika kamu berjalan dengan keyakinan penuh bahwa apa yang menjadi hakmu akan datang kepadamu, maka semesta akan bekerja sesuai dengan energi yang kamu pancarkan. Pertahananmu adalah kesadaran. Kamu harus sadar akan peranmu dalam permainan ini. Kamu harus sadar bahwa dunia ini memiliki struktur kekuatan yang bekerja di luar kendalimu, tetapi bukan berarti kamu tidak bisa menavigasinya. Senjata terbesarmu adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang bagaimana kekuatan bekerja, bagaimana sistem dibangun, bagaimana aturan bisa digunakan untuk keuntunganmu. Tanpa kesadaran, kamu hanya menjadi pion dalam permainan orang lain. Tingkat kekayaan dan kebebasan sejati membutuhkan cara berpikir yang berbeda. Kamu bukan lagi sekadar seseorang yang menghasilkan uang. Kamu adalah seseorang yang mengendalikannya. Dan dalam permainan ini, kendali adalah segalanya. Kendali atas sumber dayamu, kendali atas emosimu, kendali atas persepsimu terhadap dunia. Ketahuilah aturan sebelum aturan itu digunakan melawanmu. Pahami sistem sebelum sistem itu membatasi gerakmu. Kuasai strategi sebelum mereka mencoba menjebakmu. Mereka yang memiliki kekayaan sejati bukan mereka yang bekerja paling keras, tetapi mereka yang bekerja paling cerdas. Karena kini, pengetahuan bukan hanya kekuatan, tapi juga kunci untuk bertahan. Mereka berharap kamu tidak menyadari pergeseran ini. Mereka berharap kamu tetap terjebak dalam pola lama, terjebak dalam sistem yang membuatmu terus bekerja untuk mereka, terus bergantung,
terus merasa bahwa kamu harus berjuang tanpa akhir. Mereka mengira kamu akan tetap kecil, tetap takut, tetap berada dalam kendali mereka. Tapi sekarang, kamu sudah sampai di sini. Kamu sudah melihat bagaimana permainan ini dimainkan. Kamu sudah memahami bahwa ada lebih banyak hal yang harus diketahui, lebih banyak strategi yang harus dikuasai, lebih banyak langkah yang harus diambil. Dan tidak ada jalan untuk kembali. Tinggalkan jejak jika kamu mengunci kekuatanmu. Biarkan mereka tahu bahwa kamu melihat apa yang sedang terjadi. Biarkan mereka menyadari bahwa kamu tidak lagi menjadi bagian dari permainan mereka, bahwa kamu sedang membangun jalur baru, sebuah jalan di mana kendali ada di tanganmu sendiri. Dan saat waktunya tiba, bergeraklah dalam diam. Jangan mengumumkan langkahmu sebelum waktunya. Jangan biarkan mereka melihat rencanamu sebelum semuanya sudah matang. Jangan memperingatkan mereka tentang kehadiranmu sebelum kamu siap untuk bertindak. Serang tanpa peringatan, ambil apa yang memang sudah menjadi milikmu. Karena pada akhirnya, kemenangan bukan untuk mereka yang paling keras berbicara, tetapi untuk mereka yang paling tajam dalam strategi. Kebebasan sejati tidak diberikan, itu direbut. Dan hanya mereka yang siap, yang sadar, yang berani, mengambil langkah-langkah besar yang akan benar-benar meraihnya. Kamu tidak lagi menjadi bagian dari mereka yang tersesat dalam kebingungan dan ketakutan. Kamu sudah melampaui batas itu. Sekarang, saatnya membangun dunia yang kamu inginkan, di atas fondasi pengetahuan, kendali, dan keteguhan yang tidak tergoyahkan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Tidak ada lagi tempat untuk ketakutan. Ini adalah waktumu, dan dunia akan segera melihatnya.